Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Halo guys, perkenalkan nama saya Delia Syahan. Saya dari grup MI23A. Tuliskan fungsi-fungsi elemen kunci model data. Ada 5 kunci model elemen data, yaitu pertama, source atau sumber. Berfungsi sebagai alat atau komponen yang membangkitkan data atau informasi yang akan ditransmisikan, dapat berupa alat input pada komputer. Yang kedua, transmitter atau pengirim. Berfungsi sebagai alat untuk memproses data atau informasi yang berasal dari sumber source agar dapat disalurkan oleh sistem atau media transmisi. 3. Transmission berfungsi sebagai menghubungkan sistem sumber dengan sistem tujuan. Secara fisik dapat berupa media wireline atau media wireless. 4. Penerima atau receiver menerima sinyal dari sistem transmisi dan memproses menjadi informasi yang dapat ditangkap atau diproses oleh tujuan. 5. Tujuan atau destination menangkap informasi yang dihasilkan oleh penerima. Informasi yang diterima oleh perangkat tujuan selanjutnya diubah menjadi jenis informasi atau informasi yang sama. Tuliskan kriteria dari standar. Adapun kriteria dari standar yaitu 1. Harus stabil dan mudah dimengerti. 2. Kompeten dari segi teknis. 3. Dapat diimplementasikan dengan leluasa, multi-free dan interoperable dengan pengalaman operasional. 4. Mendapatkan dukungan publikasi secara signifikan. 5. Benar-benar dianggap berguna untuk seluruh atau sebagian internet. 2 istilah ini sering dipergunakan dalam komunikasi data, dan sedikitnya ada 3 konteks: A. Data, B. Persinyalan, C. Transmisi. Tuliskan dan jelaskan apa maksudnya. Data adalah sekumpulan informasi atau fakta, bisa dalam bentuk angka, teks, gambar, audio, video, atau simbol. Persinyalan adalah proses mengirimkan atau mentransmisikan sinyal dari satu tempat ke tempat lain. Persinyalan ada 2, yaitu sinyal analog berupa gelombang berubah-ubah dalam proses pengiriman atau transmisi yang mana akan memiliki titik pada semua gelombang tertentu. Contohnya radio. 2. Sinyal digital merupakan sinyal yang memiliki nilai pada titik-titik tertentu dan tidak memiliki nilai di antara titik-titik tersebut, dan sinyal ini lebih tahan terhadap gangguan transmisi. Adalah proses pengiriman sinyal yang membawa data dari pengirim ke penerima. Terdapat 2 jenis transmisi yang data, antara lain 1. Nirkabel menggunakan kabel, yaitu pengiriman data membutuhkan perangkat fisik seperti kabel tembaga, serap optik. 2. Wireless tanpa kabel, contoh satelit, hotspot, infrared, dan lain-lain. Dan jelaskan apa yang dimaksud dengan protokol dan karakteristiknya. Protokol adalah struktur urutan dari hardware dan software yang mendukung pertukaran data di antara sistem dan mendukung aplikasi terdistribusi seperti elektronik, mail, dan file transfer. Adapun karakteristik penting sebuah protokol adalah sebagai berikut: langsung atau tidak langsung, monolitas atau terstruktur, simetris atau tidak simetris, standar atau non-standar. Langsung yaitu protokol komunikasi langsung melibatkan komunikasi antar 2 perangkat tanpa perantara. Sedangkan tidak langsung, protokol melibatkan perantara seperti router atau switch untuk mengarahkan data dari pengirim ke penerima. Monolitas atau terstruktur. Monolitas protokol yang tidak memiliki lapisan atau modul yang terpisah. Fungsi monolitasnya adalah terintegrasi dalam suatu sistem. Terstruktur protokol yang memiliki lapisan atau modul terpisah, masing-masing menangani fungsi tertentu. Simetris atau tidak simetris. Simetris protokol yang mengharuskan kedua belah pihak yang berkomunikasi untuk memiliki kemampuan dan konfigurasi yang sama. Contoh penggunaan kunci pada enskripsi dan deskripsi. Tidak simetris. Protokol tidak simetris menggunakan kunci yang berbeda, manapun konfigurasi mana yang berbeda.
standar atau standar protokol yang telah disetujui oleh organisasi standar yang diadopsi secara luas, contoh HTTP, TCP, atau IP. Sedangkan standar adalah protokol yang dikembangkan oleh perusahaan maupun individu untuk tujuan spesifik atau tidak diakui secara luas, contoh protokol khusus dalam sistem komunikasi internet perusahaan. Tuliskan persamaan dan perbedaan dari jaringan komunikasi MAN, LAN, dan WAN. Seperti kita ketahui bahwa jaringan komputer menghubungkan komputer dan perangkat lain melalui media komunikasi, sehingga data dan informasi dapat ditransmisikan melalui berbagai media komunikasi tertentu. Adapun perbedaan dari kabel LAN, MAN, dan WAN. LAN suatu jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil saja, seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah, atau bahkan yang lebih kecil dari itu. Sedangkan WAN, sebuah jaringan komputer yang mencakup area yang besar, sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara. MAN adalah suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data yang berkecepatan tinggi, menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Persamaan antara ketiga jaringan tersebut adalah dapat digunakan berhubungan antar komputer, sama-sama menggunakan perangkat lunak protokol TCP atau IP dan HTTP, sama-sama memiliki kecepatan pengiriman data yang sangat tinggi. Jelaskan dan jelaskan kelebihan jenis kabel di bawah ini dalam proses transmisi data. Pertama, kabel twisted pair. Kabel ini terdiri dari dua kawat tembaga yang dipilin dan dilindungi isolator. Kabel ini banyak digunakan untuk jaringan telepon, local area network atau LAN, dan pensinyalan digital. Kabel koaksial. Kabel ini terdiri dari konduktor tembaga bundar dan 3 lapisan isolasi. Kabel koaksial digunakan untuk transmisi data, termasuk sistem suara dan video. 3. Serat optik. Kabel ini terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut. Serat optik digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Adapun kelebihan kabel twisted pair: 1. Hemat biaya. 2. Mudah dipasang. 3. Fleksibilitas. 4. Cocok untuk jarak pendek. Sedangkan kabel koaksial: 1. Bandwidth-nya yang lebih baik. 2. Transmisi jarak jauh. 3. Tahan terhadap gangguan elektromagnetik. Sedangkan serat optik yaitu: 1. Transmisi data berkecepatan tinggi. 2. Kekebalan terhadap gangguan elektromagnetik. 3. Konsumsi daya lebih tinggi. Kabel twisted pair memiliki beberapa kelemahan, di antaranya: 1. Jarak jangkauan terbatas. 2. Kecepatan transmisi terbatas. 3. Rentan terhadap interferensi elektromagnetik. 4. Mudah disadap. 5. Kemiringan antar pasangan. Kekurangan kabel koaksial: 1. Proses dari instalasi yang cukup kompleks dan juga rumit. 2. Biaya perawatan jauh lebih mahal dibandingkan jenis kabel lainnya. 3. Terbatas sinyal. Kabel serat optik memiliki beberapa kelemahan, yaitu: 1. Mudah rusak. 2. Biaya pemasangan mahal. 3. Penempatan kabel harus tepat. 4. Rendaman. Dan 5. Gangguan. Tuliskan dan jelaskan jenis-jenis gangguan pada transmisi. Gangguan pada transmisi yaitu: 1. Atenuasi. Terjadi ketika sinyal kehilangan kekuatannya selama perjalanan dari pengiriman ke penerima, karena semakin jauh jarak yang ditempuh, semakin lemah pula sinyalnya. 2. Noise atau draw. Adalah gangguan atau sinyal yang tidak diinginkan yang bercampur dengan sinyal asli. 3. Distorsi. Distorsi. Jenis gangguan yang terjadi ketika bentuk sinyal berubah saat ditransmisikan. 4. Crosstalk adalah gangguan yang terjadi ketika sinyal dari satu jalur transmisi bocor dan mempengaruhi sinyal di jalur transmisi lain.